Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya anak-anak juga remaja yang akan memasuki tahun ajaran baru. Saya khotbah mau saya utamakan untuk anak-anak dan remaja yang mau memasuki tahun ajaran baru. Kalau kita perhatikan di komplek kita ini ada sekolah. Mengapa ada sekolah? Karena gereja itu punya perhatian yang besar di bidang pendidikan. Stasi ini sebagai bagian dari gereja, wajar juga kalau berusaha memberi perhatian yang besar di bidang pendidikan. Sabda Tuhan yang tadi kita dengar bersama menyemangati kita untuk itu. Di bacaan pertama dikisahkan mengenai Amos. Amos itu bukan orang yang hebat. Dia mengatakan, saya ini hanya seorang peternak. Selain itu juga hanya seorang tukang memetik buah-buahan. Bukan orang yang hebat. Meskipun bukan orang yang hebat, tapi oleh Allah dipercaya untuk menjadi utusannya. Lalu kemudian di Injil dikisahkan mengenai Yesus yang mengutus 12 rasul. Kalau kita mempelajari, orang-orang ini juga bukan orang yang hebat. Meskipun tidak hebat, tetapi ternyata oleh Yesus dipercaya untuk menjadi utusannya. Ini menyemangati kita. Kalau kita melihat entah diri kita, entah umat yang lain, di stasi ini semua isinya bukan orang yang hebat. Yang sedang berbicara ini juga bukan orang yang hebat. Kita semua sama bukan orang hebat. Dan kita bersyukur oleh karena meskipun kita bukan orang hebat, tapi dipercaya untuk menjadi utusannya Allah. Dipercaya untuk menjadi utusannya Yesus. Seperti yang juga dialami oleh Amos di bacaan pertama dan 12 rasul di dalam Injil. Kita mau menjadi utusannya Allah. Kita mau menjadi utusannya Yesus di bidang pendidikan. Sekali lagi, bidang pendidikan termasuk yang penting dan karenanya mendapatkan perhatian besar dari gereja. Lalu kita stasi sebagai bagian dari gereja mau berbuat apa? Saya memberi inspirasi yang sederhana saja, tetapi kalau saya renungkan ini penting. Mumpung di awal tahun ajaran baru. Belakangan ini saya banyak ngobrol dengan anak-anak, termasuk di dalamnya mengenai semangat belajar. Ternyata sekarang ini tidak sedikit yang belajarnya itu nggak konsentrasi karena kalah sama gangguan. Kalah sama godaan, dan gangguan atau godaan yang banyak disebut itu adalah soal HP. Tadi saya ngobrol dengan 2 anak sebelum misa, mereka juga mengungkapkan yang sama, sering tidak konsentrasi dalam belajar karena HP. Saya bukan orang yang hebat, maka yang saya usulkan juga bukan yang hebat. Tapi marilah kita hayati. Ini cara kita menjadi Amos. Ini cara kita menjadi 12 rasul. Ini cara kita menjadi utusan Allah, utusan Yesus di bidang pendidikan. Saya tadi sebelum ke sakristi menyapa dulu anak-anak. Saya tanya, siapa yang besok akan memasuki tahun ajaran baru? Semua angkat tangan. Lalu kemudian saya memberi PR kepada mereka. Dan 2 minggu yang akan datang kalau saya ke sini, tolong PR-nya itu diserahkan kepada saya jawabannya. PR-nya adalah
tolong membuat jadwal harian, jam berapa belajar di rumah, jam berapa makan malamnya di rumah, jadwal. Mengapa? Karena awal tahun ajaran. Jadi di awal tahun ajaran yang penting salah satunya adalah jadwal. Awal tahun ajaran di rumah sudah harus ada jadwal. Saya hanya minta jadwal makan malam dan jadwal belajar. Nanti ditulis, lalu 2 minggu yang akan datang kalau saya pas ke sini nanti diserahkan kepada saya dengan dicantumkan namanya, sekolahnya di mana dan kelas berapa. Lalu di bagian akhir saya mengatakan nanti itu akan saya jadikan bahan mendoakan. Kalau mau mendoakan tetapi nggak punya bahan itu kan susah, ya kan? Susah. Saya mencari bahan berdoa bagi anak-anak yang memasuki tahun ajaran baru. Jelas? Saya sampaikan di sini supaya ini menjadi perhatian stasi, perhatian kita semua. Maka tolong pengurus dan para orang tua ikut membantu anak-anak membuat jadwal ini. Ini berlaku yang ada di SD, SMP, SMA dan yang sederajat. Para orang tua mendengar, para pengurus mendengar, inilah hal sederhana yang bisa kita buat sebagai Amos, sebagai 12 Rasul, sebagai utusan Allah, sebagai utusan Yesus di bidang pendidikan. Mudah-mudahan anak juga bisa bersyukur karena merasa kok ikut diperhatikan oleh stasi, kok ikut diperhatikan oleh kita semua. Kepada para bapak dan ibu dan para pengurus, apakah PR yang saya berikan kepada anak-anak ini cukup jelas? Pak Darto juga merasa cukup jelas ya Pak ya. Dan saya kira ini bagus ya Pak ya. Inilah cara kita mengusahakan supaya stasi ini juga punya perhatian terhadap anak-anak yang akan masuki tahun ajaran baru. Mudah-mudahan anak juga menjadi lebih semangat, orang tuanya juga menjadi lebih semangat, karena kasihan kalau mereka disuruh tanggung jawab sendiri lalu kita sendiri nggak berbuat apa-apa. Tuhan memberkati.